Ini 411 bagian dari imtihan, betul? Ini bagian dari ujian nih. Ini benar-benar enggak nih? Pengen menegakkan keadilan melawan kezaliman. Ini bagian ujian nih. Awas loh, enggak hadir enggak lulus berarti itu. Nih yang ngaji di markas syariah ini biasanya antara gigi 4, 5, 6 sampai 7, betul? Betul. Ini termasuk nih, Masya Allah nih, saya bangga nih dengan yang hadir hari ini. Imam besar mau tahu masih di Saudi, tapi tetap hadir. Kehadiran antum dalam pengajian bulanan, ada tidak adanya imam, itu adalah bentuk imtihan, itu bentuk kewalaan kita, itu bentuk kesetiaan kita terhadap perjuangan imam besar. Alhamdulillah. Lu absen diri lu biar tahu seberapa setia kita dalam perjuangan. Anda setia, Anda nggak setia, itu nggak manfaat buat orang lain. Ini menguji iman kita, menguji wala kita, menguji barak kita, menguji seberapa jauh kesetiaan kita dalam perjuangan di jalan Allah, perjuangan di jalan Rasulullah, perjuangan kita di bawah komando imam besar. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول ويتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إله الوراء سهل على كل من قرأ تصانف حداد العلماء تعسرا وأصلح له كل شؤون وجد له بعافية كبرى وأحسن له القرى وجدد له في كل هين كرامة وفضلا وأنعشه إذا ما تعثرا وحب يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا. دستور يا سيدي يا أهل النور، دستور أهل الدرك، دستور أهل النوبة، دستور أهل الباطن، دستور أهل الحل والعقد. قال المصنف الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد في كتابه المبارك الحكم. وصلنا إلى حكمته 56. قال رضي الله عنه: لا تصحب إلى من تستطيع القيام بحقوقه ولا kelewatan hikmah yang al-hikmah al-khamisah wal khamsin. Naam. Qala radhiyallahu ta'ala anhu: idza aradta an tastafiya insanan li nafsik fala ba'sa an tamtahinahu bima la yasihhu listifa'u bidunih. Dalam hikmah yang ke-55, Imam Haddad memberikan satu cara untuk merealisasikan hikmah ke-54, di mana Imam Haddad mengatakan la yambagi, tidak sepatutnya, anta tadda bi ukhuwatin, kau menghitung-hitung menjadikan satu persaudaraan kepada seorang saudara, akhin yastati'u an yanfa'ak, yang mana saudaramu itu punya kapasitas kemampuan memberikan manfaat kepadamu, fala yaf'al, tapi dia nggak mau bantu. Berarti kan Imam Haddad memberikan garis, memberikan label, memberikan satu acuan
kalau mau bersaudara atau mengikat persaudaraan yang intens, mengikat persaudaraan yang serius, adalah saudara yang punya kapasitas untuk melakukan persaudaraan dan memiliki kemampuan untuk merealisasikannya. Maka dari ini harus menitikberatkan kemampuan untuk mengetahuinya. Gimana cara mengetahui saudara yang bisa memberikan manfaat? Makanya di dalam syarahnya Al-Imam Syekh Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah mengatakan, beliau mengatakan, walamma kanat ma'rifatu ahwali akhika hal yastati'u an yanfa'a fayaf'al aw la yaf'al. Maka kau mesti tahu saudaramu ini mampu atau enggak untuk kemudian kau labelkan dia sebagai saudaramu. Maka tahtaju ila imtihanihi awala, maka perlu untuk diuji terlebih dahulu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara menguji untuk mengetahui apakah dia dalam status keislaman layak dan pantas disematkan sebagai ukhuwah atau tidak? Imam Haddad mengatakan, idza aradta, jika kau menginginkan, antas tafiya insanan li nafsik, untuk kau memilih saudara seorang manusia terhadap dirimu, maka kata beliau, fala ba'sa, enggak bermasalah, enggak ada urusan apa-apa, antamtahinahu, untuk kau uji orang tersebut, bima la yasihul istifa'u bidunih, dengan sesuatu ujian tersebut, untuk sesuatu yang kalau dia ada hal tersebut, untuk kau enggak pilih dia. Jadi Imam Haddad memberikan satu acuan bagaimana variabel itu dapat terukur. Maka harus diuji. Nah, pertanyaannya, apakah nasihat Imam Haddad ini punya landasan atau tidak? Yuk mari sama-sama kita lihat, saudara. Dikatakan bahwasanya wa tahtat fi ittikhadhi ashaddul ihtiyat wa illa fala yabud an taqa fin nadamah. Dia katakan seseorang menguji orang lain untuk tahu kapasitas apakah dia pantas atau tidak pantas, ini masuk dalam bab al-ihtiyat, mencari kehati-hatian. Dan al-ihtiyat merupakan sesuatu qad allamana wa amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa perkara untuk berhati-hati merupakan satu hal yang telah diajarkan dan telah diperintahkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kayaknya berat yang ini nih. Berat. Tes. Nah, ini baru 5 menit awal udah keringetan nih. Nggak paham-paham yang di atas. Tes tuh kan baru paham dia. Hah? Jadi al-ihtiyat merupakan satu perintah yang diajarkan langsung oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat dalil dari Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni itsm. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian dari banyaknya menduga-duga, inna ba'da dhann itsm, karena sebagian besar daripada dugaan itu merupakan dosa. Imam As-Subki ketika melihat ayat ini, saudara, beliau mengatakan wa qad ittafaqa li marratan al-istidlal ala hadhil qa'idah ay al-amal bil ihtiyat. Para ulama telah sepakat menggali dalil dari ayat ini bahwasanya dalam melakukan amal sesuatu harus dengan kehati-hatian. Biqaulihi ta'ala, ayat yang tadi kita baca, saudara. Makanya beliau mengatakan fala yakhfa annahu amrun, bahwasanya tidaklah menjadi satu yang samar,
annahu amrun bijtinabi ba'dha ma laysa bi'ithim, menjauhkan daripada beberapa perkara yang bukan dosa, khasyatun minal wuqu'u fima huwa ithmun, dengan ada rasa ketakutan untuk dia terjatuh daripada hal yang dosa tersebut, wa dzalika huwal ihtiyat, itu namanya ihtiyat atau hati-hati. Wa huwa istinbatun jayyid, dan mengambil dalil ihtiyat dari ayat ini merupakan penggalian dalil yang baik. Makanya kalau dari segi bahasa, al-ihtiyat itu maknanya ada al-hifdz, menjaga. Yang kedua, al-akhdhu bil hasmi fil umur, mengambil sesuatu yang udah mantap. Atau yang ketiga, di dalam Misbahul Munir disebut ihtata li syai' ifti'alun wa huwa talabul ahwat, mencari yang paling terhati-hati, al-ahadh yang paling bagus, wal akhdh bi awthaqil wujuh, mengambil sesuatu yang paling paten, sehingga bersikap hati-hati merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, jawab yang keempat. Perintah berhati-hati itu perintah siapa? Perintah siapa? Perintah Allah. Nggak sampai di situ, dipertegas lagi dalam hadis yang sering kita dengar, di mana Nabi SAW bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas, wan innal harama bayyinun, dan yang haram juga jelas, wa bainahuma mushtabihatun, dan di antara halal dan haram itu perkara yang mushtabihat. Para ulama mengatakan apa? Di dalam hadis ini fihi dilalatun alal amali bil ihtiyat. Hadis ini juga menunjukkan perintah untuk berhati-hati. Berarti dengan hadis tersebut, ihtiyat itu bukan hanya perintah Allah, tapi ihtiyat juga merupakan perintah Rasulullah. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Berarti saya mau tanya, Imam Haddad ketika mengatakan, kalau kau mau berteman, cari teman yang bisa bermanfaat untuk urusan agamamu. Nah, bagaimana cara taunya? Maka sikap mencari tahu itu namanya ihtiyat. Berarti saya mau tanya, hikmahnya Imam Haddad punya dasar dalil tidak? Punya atau tidak? Punya atau tidak? Punya, saudara. Jadi jangan bilang ulama salaf itu dalam meletakkan hikmahnya, mereka punya landasan dalil, mereka punya landasan hujah yang bisa dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah. Makanya dalam salah satu riwayat, ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW, dia bawa ontaknya. Dia tanya, ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkal, au utliquha wa atawakkal. Ya Rasulullah, ini ontak saya lepas terus saya tawakal, atau saya ikat dulu baru saya tawakal? Apa jawab Nabi, saudara? Iqilha wa tawakkal. Ikat dulu baru tawakal. Artinya apa, saudara? Nabi kasih contoh, kalau kau mau tawakal, itu amal dulu baru tawakal. Berserah diri itu setelah melakukan upaya, setelah berusaha, berupaya. Cara berhati-hatinya adalah dengan cara usaha dulu, baru tawakal. Itu bagian dari ihtiyat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Makanya para al-hukama mengatakan, qala ba'dul hukama, man lam yuqaddimil imtihan qabla thiqah, wa thiqata qabla al-unsi athmarat mawaddatuhu nadaman. Jadi dikatakan, kenapa tadi kita kalau mau berteman, untuk tahu dia punya manfaat secara urusan agama atau tidak, diuji dulu, kata Imam Haddad. Emang kenapa perlu diuji? Karena menguji itu bagian dari ihtiyat. Ihtiyat itu untuk mendapatkan sesuatu yang memiliki dasar kekokohan, agar persaudaraan itu betul-betul didasari dengan sesuatu yang mauthuk, yang kuat. Makanya seorang ahli hikmah mengatakan, man lam yuqaddimil imtihan, siapa yang enggak menguji dengan mengedepankan suatu ujian, qabla thiqah, sebelum adanya thiqah. Artinya orang bisa dapat thiqah itu mesti ada ujian. Tapi ada orang enggak, dia udah thiqah sebelum diuji. Apa kata ahli hikmah? Wa thiqatu qabla al-unsi athmarat mawaddatuhu nadaman. Pasti kekuatan dia, keyakinan dia yang enggak pakai melalui proses pengujian, maka akan berujung kepada penyesalan. Makanya dikatakan, para ahli udaba mengatakan, la tathiq bis sadiqi qabla al-khibrah. Jangan percaya sama teman sebelum diuji. Wala taqabil adwi qablal gudrah. Jangan percaya kalau dia jadi musuh sebelum dia punya kapasitas yang bisa dipertontonkan. Artinya apa, saudara? Ini menjadi satu hal yang normatif, sesuatu
yang bisa kita jadikan lawan, siapa yang harus kita jadikan kawan. Kalau mau pilih kawan, kawan yang punya manfaat. Ini bukan sesuatu yang materialistik, bukan, tapi ini bagian ihtiyat. Ini bagian dari bentuk ihtiyat yang merupakan perintah Allah, merupakan perintah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang syair mengatakan apa? Lam tadahanna amran hatta la tujarribah wa la tadummannahu min ghairi tajribi. Fahamdukal mar'a ma lam tabluhu khata'un wa dhammuhu ba'da hamdin syarru takdzibi. La tamdahanna amra'an, jangan kau puja-puji seseorang hatta tujarribah, sampai kau uji dia. Wala tadummanna, begitu juga jangan kau celak seseorang min ghairi tajribi, sebelum kau uji. Artinya jadi orang tuh objektif, jangan subjektif. Jangan gara-gara semua bicara dia baik, kita ikut memahami bahwa dia baik, saudara. Jangan mencelak seseorang sebelum kita tahu secara fakta dan data bagaimana orang tersebut, kemudian kita celah. Ini yang terjadi kepada guru kita Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Apa yang terjadi dengan Front Pembela Islam? Bagaimana media memframing? Bagaimana media memframing sampai-sampai orang memandang imam besar menjadi sosok yang dianggap intoleran, sosok yang jauh dari ajaran syariat, bahkan dikatakan bukan aswaja. Sampai Front Pembela Islam dibubarkan. Itu semua gara-gara apa? Tidak ada sikap objektif. Orang beriman, seorang muslim wajib punya ihtiyat. Ihtiyat akan mendorong seseorang punya sikap yang objektif. Ketika dia objektif, dia mampu menempatkan posisi sebagaimana mestinya. Alhamdulillah. Maka dikatakan fahamdukal mar'a, pujianmu kepada seseorang, lam tabluhu, sebelum kau uji dia, khata'un, itu satu kesalahan. Wa dhammuhu ba'da hamlin, sedangkan kau udah muji, tahu-tahu kelihatan, oh dia orang yang enggak pas untuk dipuji. Habis itu kau cela, syarrut takdzib, itu adalah seburuk-buruknya pendustaan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara nguji untuk kita tahu dia ini punya manfaat apa enggak dalam syariat? Sayyidina Umar ibn al-Khattab ngasih caranya, saudara. Dikatakan al-imtihan qad yakunu bil mujawarah, dengan membersamai dia. Wal muamalah, dengan adanya melakukan transaksi dalam urusan keuangan. Yang ketiga al-musafarah, atau ngajak jalan bareng dalam safar. Ada satu ketika, saudara, Sayyidina Umar dalam salah satu kasus, Sayyidina Umar selaku sebagai seorang qadhi. Kemudian ada orang datang bawa saksi. Kemudian saksinya diuji, kredibilitas dan kapasitasnya menjadi seorang saksi. Bagaimana cara Imam Sayyidina Umar ibn al-Khattab menguji, saudara? Datang ini saksi, karena Sayyidina Umar minta i'ti biman ya'rifuk, datangkan orang yang kenal kepadamu. Faja'a birajulin, datang satu orang. Faqala lahu hal tuzakkihi hal araftah. Sayyidina Umar nanya pertanyaan yang dakik, saudara. Apa kata Sayyidina Umar? Apakah kau menyucikan dia atau kau kenal dia? Lihat pertanyaan Sayyidina Umar dalam, saudara. Neng kau nih kenal atau cuman mengkultuskan dia? Dia jawab, "Naam." Maksudnya saya kenal. Taib. Sayyidina Umar menguji, "Kaifa araftah?" Sekarang bagaimana kau bisa kenal dia? Apa jawab dia? Sayyidina Umar mulai menguji pertanyaan pertama. Hal jawartahu bil mujawarah allati ta'rifu biha madkhalahu wa makhraja? Apakah kau sudah hidup bersama dia sehingga kau tahu kemana dia pergi, kemana dia keluar, tahu keadaan dia sehari-hari? Apa jawab si saksi? Qala la, enggak ya Sayyidina Umar. Taib, ditanya lagi oleh Sayyidina Umar yang kedua. Qala Umar, hal amaltahu bid-dinari wad-dirhamil ladaini ta'rifu bihima amanatar rijal? Apakah kau sudah bermuamalah sama dia? Kau sudah berikan amanah berbentuk dinar atau dirham sehingga kau tahu seberapa amanah orang ini? Apa jawab dia? Qala la ya Umar. Enggak, belum pernah saya muamalah dalam urusan duit dengan dia. Yang ketiga ditanya lagi, hal safarta ma'ahu safara? Apakah kau pernah jalan bareng? Alladzi yakshifu an akhlaqir rijal, sampai kau tahu akhlaknya dia selama perjalanan bagaimana? Apa jawab orang ini, si saksi itu, saudara? Qala la, enggak. Apa kata Sayyidina Umar setelah 3 pertanyaan tadi, saudara? Apa jawabnya? Faqala Umar bin Al-Khattab, fala'allaka ra'aituhu fil masjid raqi'an sajidan. Apa jangan-jangan
Ente pernah lihat dia sekali dalam keadaan dia ruku, dia sujud dalam masjid? Faji'ta tuzakkihi, terus kau kultuskan dia dengan satu pandanganmu tadi terhadap hal tersebut? Apa jawab si saksi? Naam ya Amirul Mukminin. Betul wahai Amirul Mukminin. Apa kata Sayyidina Umar di akhir saudara? Beliau katakan, idhab fa anta la ta'rifu. Pergi, kau enggak kenal dia. Wa ya rajulu itini bi rajulin ya'rifuk fa hadha ya la ya'rifuk. Kau datangkan lagi orang yang kenalmu. Yang saya butuh jadi kau pensaksi adalah yang kenal dirimu. Yang tadi kau bawa nggak pernah mujawarah, nggak pernah muamalah dalam urusan duit, nggak pernah melakukan musafarah. Dia nggak kenal kamu, dia hanya mengkultuskan kamu karena melihat satu sisi kebaikan. Berarti saya mau tanya, dalam menguji orang yang kenal nggak kenal, saya mau tanya, Sayyidina Umar melakukan pengujian atau tidak? Diuji atau tidak? Diuji atau tidak? Saya mau tanya, Sayyidina Umar muridnya siapa? Jawab yang mengkompak. Sayyidina Umar muridnya siapa? Muridnya Rasulullah. Sayyidina Umar dengan kapasitasnya ngajarin kita. Yang dianggap mengenal kita harus ada pengujiannya, saudara. Oh, nggak kalah luar biasa, saudara. Itu ada 3 tuh cara nguji tadi. Kita kalau pengen tahu sosok ini pantas atau tidak jadi saudara kita, kita uji dengan hidup berlama-lama dengan kita dengan mujawarah. Atau muamalah dengan duit, bagaimana? Dia amanah apa enggak? Atau yang ketiga, saudara, musafarah. Safar panjang, sehari, 2 hari, 3 hari. Kita baru bisa lihat karakter asli seseorang, saudara. Ada yang keempat, ini ucapan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, idza aradta an tuwahi rajulan fa'aghdibhu thumma dussa man yas'aluhu anka wa an asrarik fa in qala khairan aw katama sirran fashabhu. Ya salam. Imam Sufyan Tsauri bilang nih cara nguji yang ketiga dan yang keempat dan kelima, saudara. Kata beliau, idza aradta an tuwa'iha rajulan, kalau kau pengen menjalin satu persaudaraan dengan seseorang, fa'aghdibhu, bikin dia marah, bikin untuk dalam kondisi marah. Emang kenapa? Para ulama mengatakan ikhtibaris sidqis shadiq fi halil ghadab huwa asyaddul ikhtibarat. Nguji teman, kalau mau tahu benar-benar, uji saat dia marah, saudara. Menguji dalam kondisi marah, itu salah satu ujian yang mampu memverifikasi, yang memfilterisasi seberapa jauh nilai persaudaraannya dia, saudara. Yang kedua, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, thumma dussa man yas'aluhu angka. Kemudian buat mekanisme. Kau utus satu orang, coba korek-korek pribadi tentang kita lewat yang mau kita jadiin saudara. Coba tanya-tanya. Coba korek rahasianya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, fa in qala khairan, kalau yang dibicarakan yang baik-baik saja oleh orang ketiga yang tadi kita utus, ada fulan A, kita suruh coba tanya sama fulan B. Fulan B mau kita jadiin saudara, saudara. Utus, ya A, tanyain. Coba tanya tuh si Muhammad bagaimana tuh? Gimana sih sikapnya? Coba tanya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, fa in qala khairan, kalau yang keluar dari kata-katanya adalah hal-hal yang positif dari si Muhammad tadi, dari lisan dari orang yang kita mau jadikan saudara si B tadi, atau au kata masirron, atau menyembunyikan perkara-perkara buruk. Perkara-perkara buruk nggak disebut sama dia. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Fashabhu, temenin yang kayak begitu, saudara. Berarti saya mau tanya, Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini ulama atau bukan? Ini ulama salaf atau bukan? Ulama salaf, saudara. Artinya apa? Mereka memberikan poin demi poin. Habib mental jangan di belakang, Habib. Tagadam, Habib. Ntar pada kualat, Habib, yang di belakang, yang di depan antum, Habib. Sallu ala nabi. Berarti saya mau tanya, menguji dalam persaudaraan boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, saudara. Dan itu menjadi satu keniscayaan. Itu cara untuk menjalankan ihtiyat yang merupakan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, saudara, ada pesan menarik dari Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la tashab khamsatan, jangan temenin 5 orang dengan karakter seperti ini. 1, al-kadzab, jangan temenin orang yang suka berdusta. Emangnya kenapa?
fa innaka minhu ala gurur. Karena kalau kau temenin orang yang berdusta, yang suka berdusta, maka kau akan berada dalam ketertipuan. Kenapa? Dia selalu akan mengatakan perkara yang bohong, bukan perkara yang benar. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saudara, kalau nemenin pembohong aja nggak boleh, apalagi jadiin pemimpin, betul? Betul? Saya mau tanya, jadi teman nggak boleh, kira-kira jadi pemimpin boleh gak? Boleh gak? Boleh gak? Nggak boleh lo pilih 2 periode lagi. Ada nggak yang teman bohong? Ada gak? Ada gak? Ada gak? Jadi teman nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Apalagi jadi pemimpin. Jadi belajar besok-besok kalau ada yang tukang bohong, kira-kira pilih apa jangan? Pilih apa jangan? Pilih apa jangan? Bahkan saudara, kenapa sih pembohong nggak boleh ditemenin? Wahwa mithlus sarab, karena pembohong itu bak fata morgana. Yugarribu minkal ba'id, ngedeketin sesuatu yang padahal jauh. Padahalnya orang bodoh, dibilang enggak, ente itu pinter, ente ini berkarakter. Padahal mah pinter kagak, karakter enggak. Ini kerjaannya lembaga survei, betul? Betul? Ini kerjaan media yang suka dibayar, betul? Betul? Berarti saya mau tanya, media yang tukang bohong, saya mau tanya, diikutin apa jangan beritanya? Dipercaya apa jangan? Dipercaya apa jangan? Boikot, boikot. Yang kedua, al-ahmaq, yang nggak boleh ditemenin adalah tuh orang bodoh. Kenapa? Fa innaka lasta minhu ala syai'. Kau nggak dapat apa-apa dari orang bodoh. Turidu an yanfa'aka fayadurruk. Kau pengen dapat manfaat, malah justru membuat madarat. Saudara, ngerasain nggak 2 periode susah banget? Ngerasain nggak? Saya mau tanya, nyari kerja susah gak? Nyari duit susah gak? Nyari posisi pekerjaan susah atau tidak? Susah atau tidak? Susah. Bener susah? Lu bukan anak presiden sih lu. Jadi anak presiden, jadi wakil presiden, betul? 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya daya rusak orang bodoh itu lebih parah, saudara. Dia ngerusaknya tuh bukan cuma luar, dalamnya sampai akar-akarnya rusak. Na'udzubillah min. Berarti saya mau tanya, kalau punya kawan bodoh aja nggak boleh ditemenin, apalagi kalau pemimpin, betul? Saya mau tanya, kalau punya pemimpin bodoh, kira-kira boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nggak boleh, temen aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Kira-kira jelas tidak? Jadi ini dari pilkada, pilwalkot, pilbub, cari, lihat yang bodoh jangan dipilih, setuju? Yang pendusta jangan dipilih, setuju? Wal bakhil, yang ketiga, kata Imam Ja'far Shadiq, jangan temenin orang yang bakhil, yang pelit, medit, koret, mereka hese. Kenapa emang? Fa'innahu yaqta'u minka ahwaja ma takunu ilaih. Karena orang pelit itu sewaktu-waktu dia bisa memutus darimu apa yang akan menjadi kebutuhanmu yang bisa dia ada dalam dirinya, saudara. Jadi jangan pilih daripada kawan yang pelit, jangan, saudara. Yang keempat, wal jaban. Jangan temenin temen yang pengecut. Kenapa? Fa innahu yuslimuka wa yafirru inda syiddah. Karena kalau punya kawan pengecut, dia akan mencari keamanan darimu, mencari keamanan darimu. Tapi ketika kau sudah nggak aman, kau sudah susah, wa yafirru inda syiddah, dia bakal kabur kalau udah sulit. Ini orang Petamburan ada nggak yang begitu nih? Di Majelis Markas Syariah ada nggak yang begitu tuh? Oh, giliran lagi demo Habib Rizik dukung, luar biasa. Giliran Habib Rizik ditangkap, lu ngumpet di bawah pohon. Alhamdulillah Habib doang yang ditangkap. Ada nggak yang begitu? Sampai jenguk nggak berani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Termasuk kalau berteman sama orang pengecut nggak boleh, apalagi punya pemimpin yang pengecut, betul? Boleh nggak punya pemimpin pengecut? Boleh tidak? Yang kelima, yang terakhir, al-fasik. Fa innahu yabi'uka bi aklatin au aqalli minha. Nggak boleh punya kawan fasik. Ciri-ciri fasik, mereka adalah orang yang terang-terangan bermaksiat, saudara. Kenapa emang? Fa innahu yabi'uk bi aklatin.
Satu saat dia bisa menjualmu untuk makan dia, saudara. Au akal minha, atau seminim-minimnya darinya. Ditanya, yang dimaksud dengan akal minha apa? At-tama' fiha wala yanaluha. Dia punya harapan untuk melakukan hal tersebut suatu saat nanti. Artinya apa, saudara? Kalau punya teman, punya kawan, punya diri yang bersifat fasik, nggak boleh ditemenin. Kenapa? Karena satu saat dia bakal jual untuk kepentingan dirinya. Apalagi kalau punya pemimpin yang suka mengorbankan rakyatnya. Betul? Betul? Saya mau tanya, zaman sekarang pejabat yang suka korbankan rakyat ada atau tidak? Ada atau tidak? Salah satunya adalah yang suka ngutang secara ilegal. Betul? 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 Kalau betulnya males banget loh. Jangan-jangan pasukan Mulyono di sini nih. Makanya saudara, sebagai penutup, kita insya Allah tanggal 4 November 2024 hari Senin, kita akan kumpul sama-sama di depan Istana Negara untuk menuntut daripada Jokowi dan mengadili Fufu Fafa. Kira-kira siap hadir? Siap hadir? Ini 411 bagian dari imtihan, betul? Ini bagian dari ujian nih. Ini benar-benar enggak nih? Pengen menegakkan keadilan melawan kezaliman. Ini bagian ujian nih. Awas loh, enggak hadir enggak lulus berarti itu. Nih yang ngaji di markas syariah ini biasanya antara gigi 4, 5, 6 sampai 7, betul? Betul. Ini termasuk nih, Masya Allah nih, saya bangga nih dengan yang hadir hari ini. Imam besar mau tahu masih di Saudi, tapi tetap hadir. Kehadiran antum dalam pengajian bulanan, ada tidak adanya imam, itu adalah bentuk imtihan, itu bentuk kewalaan kita, itu bentuk kesetiaan kita terhadap perjuangan imam besar. Alhamdulillah. Maka saya mau tanya, semua yang hadir sini siap setia berjuang bersama imam besar? Siap perjuangkan yang hak, siap lawan kebatilan, siap tegakkan keadilan, siap lawan kezaliman. Takbir. Dan saya mau tanya besok, siap hadir 411, siap putihkan Jakarta, siap putihkan depan Istana Merdeka. Takbir. Insyaallah kita kumpul pada sholat zuhur, habis itu kita long march, kita napak tilas 411 2016. Setuju? Setuju? Biar asik nih, kayaknya mesti ada yang absen nih. Iya. Biar nanti habis ujian dapat nilai rapot. Setuju? Setuju? Setujunya berat loh. Nggak usah pakai di absen dah, lu absen diri lu aja dah. Lu absen diri lu biar tahu seberapa setia kita dalam perjuangan. Anda setia, Anda nggak setia, itu nggak manfaat buat orang lain. Ini menguji iman kita, menguji wala kita, menguji barok kita, menguji seberapa jauh kesetiaan kita dalam perjuangan di jalan Allah, perjuangan di jalan Rasulullah, perjuangan kita di bawah komando imam besar insya Allah. Maka sekali lagi saya mau tanya, siap berjuang untuk Allah, siap bela Rasulullah, siap bela agama, siap lawan kezaliman, siap tegakkan keadilan. Angkat tangannya, takbir, takbir, sallu ala nabi. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan besok aksi 411 Allah berikan kemenangan, Allah berikan keberkahan, Allah jadikan gerakan besok gerakan yang murni karena Allah, murni karena bela Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.